Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Saya Pendeta Seri Satya akan membawa kita dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini, Senin 8 November 2021, sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis. Firman Tuhan terdapat dalam 1 Timotius 5 ayat yang pertama hingga yang ke-8. Namun sebelumnya, mari kita bersama bersatu di dalam doa. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur karena kebaikan dan kemurahan-Mu, kami boleh menikmati hari yang baru pada hari ini. Kami ingin bersama memulai seluruh aktivitas dalam hidup kami, di dalam iringan, penyertaan, dan kemurahan Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah Engkau yang hadir, mengasihi dan memberkati kami. Teristimewa ketika kami akan belajar dari firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kami. Mohon kuasa Roh Kudus Tuhan memberkati kami sekalian, sehingga setiap kami yang mendengarkannya boleh belajar untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Nas firman Tuhan 1 Timotius pasal yang ke-5, ayat yang pertama hingga yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Mengenai saudara-saudara seiman, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Mengenai janda, hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri, dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapnya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercela. Tetapi, jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Amin. Saudaraku, peduli terhadap orang lain bisa menjadi sesuatu yang langka terjadi pada saat ini. Apalagi kalau itu tidak berhubungan langsung dengan kita. Di satu sisi ada keengganan untuk menegur karena mungkin orang akan menolak. Baik itu keluarga kita mungkin, karena kita menganggap ia lebih tua dari kita, atau mungkin ia adalah orang yang disegani dalam keluarga kita. Sehingga ketika kita melihat sesuatu yang tidak tepat yang ia lakukan, timbul keengganan bagi kita untuk mengingatkan, bahkan menegur atau peduli terhadap orang ini. Atau mungkin juga orang lain
Karena kita berpikir, ya, apalah pedulinya kita? Keluarga juga bukan, dan apa yang ia lakukan tidak ada pengaruhnya bagi kita. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di satu sisi kita telah mengabaikan apa yang Allah ajarkan untuk kita lakukan terhadap orang lain. Ketika kita tahu bahwa seharusnya kita memberikan teguran kepadanya, tetapi kita tidak melakukannya. Dan nas ini mengatakan kepada kita bahwa apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai saudara seiman di dalam Tuhan. Ketika kita berhadapan dengan seorang yang lebih muda, maka kita boleh memperlakukan ia sebagai saudara. Ketika kita berhadapan dengan perempuan tua, kita boleh memperlakukan ia sebagai seorang ibu. Dan ketika kita berhadapan dengan perempuan muda, maka kita boleh memperlakukan ia sebagai seorang adik. Artinya ada kepedulian dan perhatian dari kita untuk memberikan kepedulian kita kepada mereka. Demikian pula dihubungkan dengan perikop yang kedua. Bagaimana orang yang seiman di dalam Tuhan memperhatikan para janda yang pada saat itu tentunya janda yang dimaksud adalah janda yang sungguh-sungguh memerlukan pertolongan karena memang keadaan yang mereka hadapi dikatakan oleh nas kita pada hari ini. Ayat yang kelima, sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapnya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Artinya kepedulian dan perhatian kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita menjadi sesuatu yang sangat penting yang diharapkan oleh Allah untuk dikerjakan oleh kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Peduli dan memperhatikan mereka sama dengan peduli dan memperhatikan Allah. Karena itu, ada nas yang mengatakan, apa yang engkau lakukan kepada mereka yang hina, engkau melakukannya untuk aku. Kita percaya, kita boleh belajar dari nas ini, bagaimana kita boleh melakukan kasih kita kepada orang lain, kepedulian dan perhatian kita untuk menunjukkan kasih kita kepada Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudaraku, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami telah belajar akan firman-Mu. Biarlah setiap kami melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami percaya pertolongan Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan kasih Allah dalam hidup kami. Demikian pula saat ini kami bersyukur karena Engkau yang telah menjaga memelihara kehidupan kami masing-masing. Sehingga dalam pemeliharaan-Mu, setiap kami ada dalam keadaan baik dan sehat karena kasih Tuhan.
Kami menyerahkan kehidupan sebagai warga jemaat Tuhan, khususnya Resort GKE Puruk Cahu, dalam hidup dan kehidupan kami masing-masing, bahkan dalam persekutuan dan pelayanan yang kami lakukan. Biarlah Tuhan mengasihi dan memberkatinya, sehingga dalam wadah gereja kami boleh menjadi saksi Kristus yang hidup di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Persekutuan dan pelayanan boleh terjadi dalam pertolongan dan kemurahan Tuhan yang memberkati setiap kami. Saat ini kami berdoa, terkhusus bagi jemaat Tabulang, Gereja Jorih Jerah. Kami percaya Tuhan memberkati jemaat-Mu dengan segala keberadaan dan kehidupan mereka. Bahkan persekutuan, tantangan, dan pergumulan dalam kehidupan pun juga pelayanan mereka. Tuhan menolong dan memampukan jemaat-Mu untuk boleh bertumbuh dalam kasih Tuhan, menjadi jemaat yang hidup di dalam kasih Allah, melakukan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Berkati mereka dalam setiap usaha, pekerjaan, rencana, cita-cita, harapan, dan masa depan mereka. Biarlah kasih dan pertolongan Tuhan memberi segala yang terbaik dalam hidup mereka. Masa depan kehidupan mereka ada dalam tangan kasih-Mu. Karena itu kami percayakan kehidupan jemaat-Mu hanya di dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, sebagaimana Engkau mengajarkan kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.